Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Catat lah. Pak Sayaran lupa. Pak Hashim. Pak Haji Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, hafizakumullah. Masih di dalam pembahasan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang kali ini kita bahas tentang manhajuhu sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim. Sebelum kita lanjut, kita bacakan Fatihah untuk yang telah menyumbang untuk pengadaan listrik tenaga surya, ya. Alhamdulillah tadi dari jamaah kita Bapak Haji Hashim, juga dari jamaah kita lupa tangkaran Said niki. Jamaah bini, alhamdulillah. Begitu juga yang telah ikut santunan anak yatim atau yang telah memasukkan amal di kota amal. Mudah-mudahan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang berikutnya, ya, tiang dunas daftar nama anak yatim yang ada di Embung Karung, Bebak, Boyot, nggih. Masih Ndeman Balek, nggih. Ndeman Balek, nggih. Lamun sawah Balek ya. Alhamdulillah. Umuran 13 ke bawah lah. Biasanya lamun telu alas jauh ke atas jak balik kan. Nggih. Ada satu anak ya, anak yatim. Nggih. Yang tunas nggih. Bebak pira keluwen. Nggih.
Ya, lawan deserio anon umur nole kelas, keduaan kelas bae. Kelas pira sanawiyah. Lamun SD ja jelas pira-pira umur namun SD ja. Masih nuah na yatim. Ya. Lamun sanawiyah jaruan munah engkah kelas seke engkahna. Bauruan nggih. Munah kelas telu Jawa balik kok. Ya, kelas ke kelas 2 ada yang mana. Kelas 3 aja wah balik niki. Apalagi sawah aliyah ya santar sin balik. Balik sak 5 kali pada. Nggih. Nah niki yang tunas aruan. Nggih, serahkan namanya di Ustaz Saprudin. Nanti kemudian akan dibagikan kuponnya. Tinggal besok ini. Kesempatan kita tinggal besok. Hari ini hari Rabu ya. Ya, besok sudah dikumpulkan nggih. Supaya Jumat kita sudah bagikan kuponnya. Ya, Sabtu sudah acara kita. Nggih. Ya, tunas tolong segera besok harus nggih. Yang dari Gonjong nanti Papuk Kenun biasa nggih. Ya, yang lain dari ini dari Bungkarung, Bebak, Boyot nggih. Untuk Gamang baun sebagian nggih. Dit bau selapu anja. Sarap rapat dari nika agak-agak anu gatiruan nggih. Nggih. Saya kira itu ya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita lanjutkan manhajhu sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim. Ya, bagaimana sistem pembelajaran pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apa lamun bahasa kita engge kurikulum pembelajarannya, cara dalam mengajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittakhadha sallallahu alaihi wasallam fi tariqati ta'limihi an-nas wa da'watihim ila al-khair tariqatul Qur'anul Karim. Ya, sistem pembelajaran Rasulullah itu adalah sistem pembelajaran Al-Qur'an. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini surat apa? Di surat apa dia? Surat apa? Masih atas nih. Ya. Jadi sistem pembelajaran beliau, sistem dakwah Rasulullah, beliau menggunakan seperti yang dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah ya kepada jalan Tuhanmu, berdakwahlah kalian ya bil hikmah. Pertama dengan hikmah. Ya, dengan penuh hikmah. Ya, jangan dengan cara yang keras dan kasar, tapi dengan cara hikmah. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik. Ya, dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Mujadalah artinya ya ada kalanya jamaah yang perlu didebat, tetapi debat yang lebih baik. Ya, jangan debat kusir ya. Ya, jangan debat yang hanya ingin menang ya, enggak, tapi dengan debat yang bagus ya.
debat yang akan menggugah hati orang yang kita debat niki untuk sadar. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Ya. Karena Allah sudah lebih tahu siapa yang memang akan sesat. Tidak bisa kita paksakan. Allah sudah tahu mana yang sesat. Nah. Ansabilih, dari jalannya. Ya, kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan saja. Yang memberikan petunjuk hanya Allah. Ya. Nah, makanya dijelaskan dalam Al-Quran, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah juga lebih tahu mana ya yang akan diberikan hidayah. Ya. Ya, jadi jangan paksakan. Jangan paksakan harus diikuti oleh orang. Enggak. Agama Islam itu tidak ada pemaksaan. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya. Agama itu berdakwah dengan cara yang baik, ya. Alhamdulillah. Belin Ustadz Ahsanul Husna. Sumbangan Ustaz. Lanjut jeding bade. Nggih, jadi bukan dengan cara yang keras seperti radikalisme sekarang ini, misalnya orang berdakwah dengan cara radikal, dengan cara yang keras misalnya. Ya tidak boleh, tidak bisa itu. Itu namanya pemaksaan di dalam agama. Ya, udah kita dengan dakwah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, ya. Kecuali kalau memang di tangan kita ada kekuasaan, boleh dengan kekuasaan. Ya, kalau jadi pemimpin boleh itu. Fal yughayyir biyadih, rubah dengan tangannya kalau itu. Tapi kalau kelas kita yang bukan pemimpin, ya bau isi itu. Tertangkap dah. Nggih. Dakwah ada dengan mabuk, peribasaan, laporan ke polisi. Ya. Teparan penganiayaan, ya. Bahaya. Udahlah kita berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu mana yang akan sesat dan mana yang diberikan hidayah. Allah Maha tahu. Itu bukan urusan kita. Urusan hidayah Allah yang memberikan. Mana yang ya muhtadin, ya mana yang dhallin, ya itu urusan Allah. Wa fi hadhihi al-ayah al-karimah suratun mutakamilah lid-da'wah. Dalam ayat ini sudah tergambar di sini gambaran tingkatan orang yang kita dakwah itu punya tingkatan. Ya, punya macam, ya. Ada asnafnya. Ya. Jadi tidak sama melulu semua, tidak. Jadi bedain tingkatan-tingkatan. Wal manhajus salim alladhi tarassamahu al-ayatul karimah yattafiqu ma'a anwa'in nas. Maka manhaj kita yang paling bagus yang tergambar dalam ayat yang tadi, ya, yaitu disesuaikan dengan macam-macam manusia. Ya. Macam-macam manusia beda-beda dia. Kalau anak-anak, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Ya, perlu ada hiburan. Ya, ada hiburan. Ya. Namun dengan tawa aja berbenten ada yang nangis, peringat tentang kematian.
Untuk tahu aja kan inget mati dong deh. Nggih. Lamun kanak dia dendek sebutan lala kematian. Burung bareh berkembang dengan baik ya. Sini inget mati doang ya. Kanak jatenan bejora ya, anak TK PAUD engkah baik sempera kalau mau anak PAUD ya. Ya. Kalau anak PAUD ya berminyak mele wah. Ade kita giring dia, hanya kita giring sedikit dengan sedikit untuk permainannya menuju kepada pembelajaran. Dengan gue terpaksa lagu. Apa ande mele lalu aja notan. Ya pun lamun TK ndek tak pesen lalu nih ya. Taman alhamdulillah ndek jauh. Ndek baut sili lalu. Muka kenapa ndak masuk kamu berdiri. Aneh lemaru jangkah nah mele terus. Ya beda. Anak MI sudah mulai lebih atas dia. Lagu ni kanggo tempuk dulu, deman kanggo tempuk. Piran kanggo tempuk kanak dalam pembelajaran setelah yang berumur 10 tahun ke atas. Itu pun pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan. Ya. Jadi umur pira tahun 10 tahun. Lamun SD kelas pira no? Kelas 4. Ya, umur kelas 4 baru kanggo tempuk. Ya, Musanawiyah aja baun kerasan sekali. Aliyah aja saya baun malik kerasan malik ya. Ya, jadi pembelajaran disesuaikan dengan tingkatan. Ya. Tapi paling bagus upayakan jangan dengan kekerasan. Mun masih bau nasihat, jangan nasihat pakai. Ya. Wa yakhtalifu bi ikhtilafi awsafihim, harus dibedakan sesuai dengan sifat mereka. Ini para guru harus tahu ini. Ya. Ini namanya manhaj fit tarbiyah. Ya. Cara mendidik. Ya. Harus tahu bi ikhtilafi awsafihim wa anwa'ihim, dibedakan sifat dan macam mana ya, atau orang yang kita dakwahi ya. Faminhumul khawas, ada orang khusus ya. Orang khusus ini orang yang memang punya tingkat pengetahuan yang tinggi ya. Orang misalnya orang kuliahan misalnya beda, itu namanya orang khawas. Orang kantoran beda. Nggih. Ini aja muntah berdakwah kepada mereka ini ya harus ilmiah dengan dalil ya. Ya. Kemudian yang berikutnya wa minhumul awam. Nah, arah dakwah di kalangan orang awam ya, masyarakat umum lah. Lamun awam nikah aja nggih. Den wah kuliah, den wah kembe ya, den ketahuan aran sasi-sasi no ya. Enggak ada orang tahu terasi ya. Apa anda ya. Nah lamun dengan awam jak beda lagi ya. Kemudian yang ketiga al-mu'anidun. Mu'anid, adanya orang yang memang bekeh-bekeh nih. Orang bekeh. Ma'anidun itu bahasa kita orang bekeh. Beda lagi ya, orang suka melawan. Ya. Likulli sunfin min haula uslub muayyan, maka setiap sifat dari mereka-mereka ini maka kita pakai jalan yang berbeda di dalam berdakwah. Wa tariqah dan berbeda jalan ya, yad'uhu biha wa yu'allimuha ala asasiha ya, disesuaikan dengan ya pondasi asas dari mereka itu. Fa huwa yukhatibun nas ala qadri uqulihim, maka kita berdakwah, sampaikan dakwah itu sesuai dengan tingkatan akal mereka ya. Makanya ini yang kadang-kadang tidak dipahami atau mungkin lain dipahami oleh saudara-saudara kita
yang sering sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram. Ya, kadang-kadang tidak memahami bahwa dakwah itu punya jalan-jalan yang berbeda. Kita harus punya sistem dakwah yang berbeda-beda. Ya, kalau di kalangan awam harus beda. Nggih. Ya, perlu mereka digiring dengan cara yang halus untuk sampai kepada dakwah yang kita inginkan. Misalnya dalam perayaan Maulid misalnya. Intinya dalam perayaan Maulid kan kita menggiring mereka supaya cinta kepada Rasul. Supaya mereka senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit kita ajak mereka untuk mengikuti cara-cara Rasulullah. Supaya mereka menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Ya, atau sebagai uswatun hasanah. Ya. Berbicara dan bahwa ceramah doang, ya, perlu dengan cara-cara yang berbeda-beda. Karena dalam kampung itu ada anak-anak pinaan, jurakan, ada yang senang dulu, nggih, jurakan. Malah tole perako jawi, lah arak jaga 10 jaga model acara nggih, apa kan? Lomba-lomba. Jaga toa-toa endah. Tarik tambang tingkat ibu-ibu, tarik tambang tingkat bapak-bapak, milun satu anu perantuan. Untung dia narak lekak bendang. Saran dengan perantuan kan, salah anda merebak, kerangkatan bendang. Ya, lagu berselanan dengan mana? Segera lebih bendang. Enggih. Ya, gimana ini? Apakah haram? Itu namanya wasilah. Itu hanya metode dalam pembelajaran. Beng senang dulu. Lelah lalu dengan susah liwi si corona. Lelah si gempa bumi, lelah si berbagai macam musibah, ya. Perlu repres istilahnya. Aparan komputer perlu di repres. Ada yang sadar stres lalu, pengen senang dulu. Ya. Malah ada sepak bola dangdut. Ya, ramen. Ada juga lomba makan kerupuk. Ada yang buat juga lari karung. Ya, siapa yang bilang itu agama? Itu bukan agama. Ya. Itu hanya wasilah dalam berdakwah. Untuk menyampaikan agama itu kita butuh jalan untuk sampai ke sana. Ya. Dan selapu dengan langsung dakwahkan begini, enggak semua bisa seperti itu. Dan Bina Marakanak sering saya jelaskan di setiap perayaan Maulid, saya jelaskan supaya pemahaman orang jangan salah, ya, sedikit-sedikit bid'ah. Ibarat kanak mun kanak. Saya tahu berjawab nih pemanisan. Ini bukan bagian daripada agama. Ini adalah wasilah jalan untuk sampai kepada dakwah. Ya. Insyaallah sedikit demi sedikit nanti tergiring mereka. Ya, senang dulu, buat mereka senang dulu. Sehingga senang kepada agama, senang kepada Maulid. Baginda. Kalau sudah tahu Maulid baginda Rasulullah apa itu? Oh, kelahirannya. Kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mereka ingin tahu siapa sih Muhammad itu, dijelaskan sedikit demi sedikit. Maka dibarengin dengan pengajian. Di sanalah dijelaskan, oh Nabi itu begini, ini yang perlu kita ikuti, ini terus sampailah dakwah itu. Nggih. Contoh saja. Tiang le londar. Le masjid londar penuh ibu-ibu kan toa kanak, malah salah julun tiang niki kanak doang. Kanak doang. Satu-satu ang keliling le seri. Le tengah-tengah kanak. Tiang senang kalau seperti itu. Ya. Karena tujuan dakwah kita bukan hanya untuk orang tua. Tujuan dakwah kita pada anak-anak ini.
Kemudian ampun bis datang kanak-kanak niki para jamaah, rame wah, loean si niki wah kanak. Kemudian ampun bau datang, ini pinternya panitia. Binaan kayak lomba-lomba. Nanti kita umumkan waktu pengajian. Selapun nanuk kan, selapun geger. Sangaku juga menang, sangaku juga bih datang. Enggi. Koloan hadiah berderet, enggak rame kanak-kanak niki. Ya perkara dia main-main tidak apa-apa, biarkan saja. Sareng kanak, ya. Tapi mereka sudah mau hadir. Di sanalah kalau dia sudah hadir, di sana kita sampaikan dakwah pelan-pelan, sekedi-sekedi. Ajan, berbicara tenginam, berbicara mangan. Saya Rasulullah itu begini. Menindang kanak-kanak. Wah senang bejulu kan? Senang nih sih. Nah itu. Ada di sebagian tempat ya, sepi di narabai kanak. Kancen tawaan doang. Tuh sekali tak yang maulid le bagian Lombok Timur. Koncet santren niki. Jadi tukang ngaser nomor 64 tahun. Lagu lamasin belum bokan. Pengatang ya Allah, hebat dengan ini 64 tahun umur nah. Masih jaket ngaser. Saya jadi ketua panitia nuh 70 tahun. Iya sampean sambutan atas nama ketua panitia oleh Bapak Pulan bin Pulan. Tayak-tayak nuh toh. Allahu akbar. Musa hadir para penglingsir doang tuh. Arang kana ke luah tahun. Enggih. Enggih bagus doang masih ya. Ya lain pembahasan lamun tawa doang ya. Kemudian pembahasan ingat mate waduh. Enggih. Dengan tawa tenek bejora jawah den teman tenek bejora. Enggih, tenek bejora jak kanak-kanak. Pinane guyon-guyonan cemohan nggih. Nah, jadi beda-beda. Kalau tiang diajak untuk dakwah di sekolah, nggih, beda. Nggih, tahu tenan khusus lalu. Angkalamun tiang diundang kadang-kadang di SMA terare, di SMP terare, nggih. Beberapa kali tiang diundang di sana, nggih. Tiang harus siapkan hadiah di sana. Kawan tang wah jauh minyak sengeh apa jauh tang jadi hadiah. Di sana dia kita tarik dulu sama anunya dia, apa namanya? Perhatian dia. Ayo nanti saya akan berikan pertanyaan di akhir pengajian ini ada pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa saya kasih hadiah? Akhirnya persiapan buku nyatet. Lamun dek menujak di gamaina susah di sini. Arasa ngeraos, arasa ribut, arasa macam. Oh, ada daerah dengah dah. Beda dia. Lain lamun teu mahat tau aja sok datang ihtiram, hayo, cep terus dia narak ngeraos-raos. 3.000 ngaji tu sekali. Dek narak bay ribut-ribut sekecek-kecek. Kenapa? Mereka sudah mengerti taklimul muta'allim. Lamun kana ke SMA aja beda. Oh, sok na lain-lain ruan pendakwahan komentar kayak bar. Nah, kan ja udak lalu dan urutian. Meselapu menilai. Enggih, itulah beda dia. Enggih. Makanya Rasulullah mengajarkan sistem dakwah itu disesuaikan dengan posisi, disesuaikan dengan tempat, disesuaikan dengan sifat. Ini anakku semua. Nih, dengar. Kalian nanti akan menjadi calon-calon pendakwah. Ya. Ya. Berdakwah di Lombok beda dengan di Sumbawa, beda dengan di Dompu. Beda. Orang Dompu demen tegas-tegas nih aja. Beli-beli ini pidato tuh. Dan bau sangat Assalamualaikum warahmatullahi. Dan demen tuh aja. Kemudian agak keras sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anu nih aja. Cigahan terus. Beda-beda. Ini.
Makanya kita harus tanya dulu pada warganya. Yang berdakwah ke Kalimantan, ke Sulawesi, yang tanya gimana karakter orang sini, gimana? Arate ja Ustaz, pokon lucu doang onen. Lucuan ya, bayi luan onen. Oke, akan melelui melelui modal. Cerita-cerita lucu-lucu nu harus simpan-simpan ya, sampai. Pada mendenara lucu yang makan menindang terus leleh. Sugu nelor, segelas terus elor. Dan perhatian, ngangat. Nah kadang-kadang dia berbe karakter ente. Enggak, Ustaz teja melin sanjung-sanjung. Aju mebaja nek tenangan berarti. Oh karena ono nek mahal lo apa aju-majuman. Angkat ya bae. Sebutin bisa bagus-bagus. Muka ning keronangan menin doang terus senyum doang. Nggih. Waktu tangan niki. Ya baca doang Bapak dia pertama datang. Mau kaju mes sekali muka menin doang terus. Jadi ada sistem-sistem. Cara-cara dalam dakwah itu beda-beda. Jadi tidak sama semua orang. Jadi likulli sunfin min haula uslubun muayyan. Ya. Jadi punya cara yang berbeda-beda ya. Wa qad manaha Allah Subhanahu wa ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam 'azamatan wa mahabah. Tapi yang menjadi suatu keistimewaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berdakwah, memang beliau dibarengi dengan modal yang sangat besar, yaitu azamah wa mahabah. Beliau punya wibawa yang sangat tinggi. Wibawanya sangat tinggi. Ya. Kemudian apa juga waju'ila liqaulihi minal mahabbati wal qabul. Allah jadikan juga pada kaul beliau orang senang dengar suara beliau. Jadi siapapun yang mendengarnya senang orang. Diberikan kepiawaian dalam mengolah kata sehingga orang yang mendengarnya senang. Memang tidak semua orang sih dikasih seperti itu. Nama MZ, saya belum temukan orang yang seperti MZ dalam retorika, dalam berdakwah beliau yang nepeng demen doang dengan sila baik perhatian bahasan MZ, padahal bahasan guru kami dulu dan guru Mustamiuddin ya kajian bareng kuliah. Enggak sih terlalu pinter dia sebenarnya, bukan orang jenius, tetapi dia diberikan oleh Allah retorika berbicara yang orang yang mendengarnya semuanya senang. Pembahasannya slow, ucapannya dan cara kelegot-legot. Teratur sepertinya dia sudah menulis lebih awal. Seolah-olah kata-katanya itu sudah tertata rapi. Padahal mungkin tidak seperti itu. Tapi memang Allah sudah memberikan kemahiran di dalam berbicara. Nah, lamun sandek tebeng marani kerja ya dendek bebas selalu dengar ya tulis ya dan punya catatan-catatan ya supaya jangan terlalu jauh. Ada model dengan pidato yang ditulak ngrineng darah isi enggak doang lain tulak ya memang beda-beda ya. Ada orang yang diberikan pinter dalam menulis tapi tidak bisa ngomong. Lamun tulisan jak pira kitab karangan mengerawas jak luan hitung-hitung si jamaah narak jaga 100 baru setengah jam pidato doang 100 wah. Kanak-kanak separuh aja sering lalu tengah hitung ya suke unin 2 gitu kuat kena tapi itulah beda-beda ya. Angka lamun dengan sama dek beng pidato cocok di perkuliahan tahunnya ya, orang-orang seperti itu, orang
jenius dalam berpikir tetapi kurang pandai dalam menyampaikan. Kalau Rasulullah, pertama, beliau diberikan azamah wal mahabah, diberikan apa namanya? Apa nih tahu? Wibawa. Ya, dia punya wibawa. Ya. Kemudian apa juga? Waju'ila liqaulihi minal mahabbati wal qabul min qulubin nas. Dari ucapannya, dari pembicaraannya, Allah jadikan orang senang dan diterima apa yang beliau ucapkan. Makanya kalau orang menghina Rasulullah itu tidak ngerti, tidak paham siapa Rasulullah. Andai tidak dait Rasulullah aja, mesti dia akan masuk Islam itu. Soalnya berdait dengan Rasulullah aja, mesti dia tertarik. Siapa itu Rasulullah? Pribadi yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Yaqulul Qadhi Iyad alqallah azza wa jal ala kalamihi al-mahabata wa ghasyahu bil qabul. Ya, jadi Qadhi Iyad mengatakan Allah memang menaruhkan pada beliau ya di dalam pembicaraannya al-mahabbah. Setiap orang yang mendengarkan suara beliau orang akan cinta. Orang akan senang. Tapi ada ilmu hitam juga yang membuat orang bisa seperti itu. Kalau beliau ini memang dari Allah langsung. Ada ilmu hitam namanya ilmu maghrabi. Nu sok tengah suara si dengan aparan geger doang. Ilmu maghrabi ini daparan. Ya. Nah, tapi itu terbatas, dia bisa berbalik menjadi suatu kebencian. Pada bagi dengan bersenggeger. Bau dengan nina lewat senggeger. Ya. Dia mentelang senggeger mutulah kemalik. Araja dengan berbintan ada setegita bajang sih dengan nina. Arak bacaan niki. Melem terima, ada gua mesti bajam kamu. Satu-atoan ni perlu. Jadi mun baca neno marun bajang ruan. Marun bajang gati ruan. Lagu dia menoh mau tulah kan malik. Oh. Iya. Ya, jadi wa ghasyahu bil qabul wa jamalahu bainal mahabati wal halawah. Digabung dalam diri beliau itu antara wibawa dengan halawah, dengan pandangan yang manis. Berwibawa tapi gagah. Jadi teman doang dengan santersin berwibawa. Tidak ada yang berani untuk ngolok-ngolok beliau. Wibawa. Tetapi beliau gagah luar biasa, sehingga bercampur antara wibawa dengan halawah. Halawah artinya orang akan melihat beliau sangat manis. Ya. Wahwa manistignaihi an i'adatihi wa qillati hajatihi sami ila muawadatihi. Ya. Jadi cukup orang dengan apa yang ada pada beliau. Ya. Tidak perlu ada lagi cara-cara lain-lain lagi. Tidak membutuhkan wasilah-wasilah yang terlalu banyak kalau beliau. Ya, kalau kita aja memang harus banyak cara. Gimana orang supaya memandang kita wibawa? Ya harus dengan penampilan yang baik. Beliau aja berber-ber kelambin wah berwibawa. Lamun itu aja sila be mukeleka imamah keni lain ruan terus. Meruan kana ke SMA. Engkah telang wibawa. Makanya pakaian juga perlu. Ya, pakaian. Ini anakku semua berdakwah jangan ndak pakai songko, ya. Berbeda berwibawa dan bersongko. Ya, karena kita ini memang wajah pas-pasan, bukan kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah tanpa pakaian pun tetap berwibawa. Karena memang sudah bawaannya seperti itu. Kalau kita ndak, pakaian sangat menentukan. Bagus. Memang kalau mau berdakwah, ya pakaian ustadz gimana sih? Ya gitu. Masa pergi berdakwah kawih celana jeans?
terus pakai kaos, selongkak tas, kawis cepio. Ini bukan dakwah ini. Ini namanya mau pergi camping. Ya. Beda-beda ya. Mahabbah itu dari pakaian ya. Kebetulan saya ran le TV nu terkenal. Kiai Santos yang terkenal mula lagu gara-gara merari mau. Agim. Kenapa Anda selalu pakai imamah? Kebetulan jawaban beliau, kalau saya tidak pakai imamah, saya kayak anak-anak katanya. Sudah tubuh saya kecil, tidak pakai imamah, siapa yang mau mendengarkan kata-kata saya? Memang betul seperti itu. Okay? Jadi Imam Malik, Anas bin Malik, ya, beliau kalau lagi berdakwah, beliau pakai jubah kebesarannya. Itu yang menyebabkan mahabbah, ada wibawa yang tinggi daripada beliau. Lamun le gedeng ya buka, nah, lamun kerja seninan jak beda. Makanya ke seninan jak dedek berjubah lalu. Seninan kerja jak berkaos, berbeda ada singgitan otot-otot sak. Ya. Dalam kamar lagu. Beda-beda. Nggih, nanti kita lanjutkan begak tengarin. Ini Ustaz ada sumbangan dari jamaah kita, alhamdulillah 200. Nggih, mudah-mudahan diberkahi rezekinya. Al-Fatihah. Bismillah. Alaihimallah. Barun pirar kumpul saat untuk tenaga surya apa? 3.800.000. Alhamdulillah. Barun 2 jelema tak 2 juta balok ratus. Enggih lumayan. Enggih sila sak ndeman. Enggih. Ternyata pecat enggih mudah-mudahan aja aron sugih jamaah sebenar. Enggih. Kadang-kadang seminggu aja tutup no aneh. Lemak le jelo maulid dan dah tahu lelang le jamaah. Ya, ayo siapa yang 1 juta, siapa yang 500. Insyaallah. Tenang dong anak. Kayak semendak aja ndek lalu mandi jauh-jauh, nggih. Ya. Angge segera niki para jamaah kurang lebihnya yang tunas maaf, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.